Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kelas 4 tema 9, sekarang subtema 2 pembelajaran 2. Bagaimana kabarnya hari ini adik? Semoga tetap sehat dan tidak ada suatu gangguan yang ada di dalam diri. Ya, ingat di rumah tetap menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan jangan pergi keluar rumah jika itu memang tidak ada keperluan yang mendesak atau sangat perlu. Jadi stay di rumah saja, tetap di rumah saja. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang satu lagu nasional yang sudah sangat terkenal, judulnya Tanah Airku. Ya, ayo kita menyanyikan bersama Pak Guru bersama-sama. Kitanya Ibu Sud. Satu, dua, Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. sekali lagi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yang memerah telah menyanyikan lagu nasional berjudul Tanah Airku. Gampang ya, ciptanya Ibu Sud. Nah, sekarang kita membuka bukunya. Ayo membaca. Ayo membaca. Kita kurangi. Set, 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 set. Nah, ini dia. Ya, ngarin dia. Nah, ini lagu yang tadi kita nyanyikan, judulnya Tanah Airku, ciptakan Ibu Sud Larghetto 4/4 ya. Cinta. Nah, sekarang cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara berimbang. Gampangannya hak itu apa-apa yang dapat kita dapatkan, apa-apa yang bisa kita dapatkan, dan kewajiban apa-apa yang
harus kita laksanakan. Misalkan hak sebagai siswa ya berarti yang didapatkan sebagai siswa, kewajiban sebagai siswa ya berarti yang harus dilakukan sebagai siswa. Misalkan hak mendapatkan pelajaran dan kewajiban sebagai siswa apa? Belajar dengan tekun. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam, ya, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah di sungai, dan lain-lain. Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan bernegara. Lingkungan sosial itu lingkungan sesama manusia, ya. Misalkan desa, RT lah. Ayo membaca. Nah, sekarang yuk kita baca. Banyak cara untuk menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan lancar. Misalkan kalian pernah ikut ayah atau ibunya bersepeda motor, nah pasti peraturan pertama harus memakai helm, mempunyai surat izin mengemudi. Nah, salah satunya itu kewajibannya. Nah, yang satu, kewajiban warga negara. Yang satu, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat mentaatinya, niscaya roda pemerintahan dapat berjalan baik, serta cita-cita bangsa negara akan mudah tercapai. Misalkan ya, dilarang mencuri. Itu kan salah satu peraturan di Indonesia, KUHP ya. Misalkan tidak semua masyarakat Indonesia mentaati peraturannya, tidak ada yang mencuri, maka insya Allah pemerintahan akan berjalan aman, lingkungan juga aman. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jika kalian sering mendengar berita di televisi tentang banjir, terutama di kota, itu banjirnya itu di dekat aliran sungai. Mengapa banjir? Karena masyarakatnya masih sering membuang sampah di sungai, akhirnya menutupi atau eh, menjadikan aliran sungai tidak lancar. Akhirnya ketika hujan deras, air meluap, terhalang oleh sampah, akhirnya banjir. Yang ketiga, yang C, membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Misalkan kalian membayar pajak bangunan ya, pajak tanah itu kan ada tiap tahun itu, atau pajak motor. Biasanya kalau orang-orang tua majek ya, di Samsat gitu, di Purwokerto sana. Coba sekali-kali mungkin kalian bisa ikut untuk ikut ayah atau ibu kalian membayar pajak. Gimana sih cara membayar pajak begitu? Pajak motor dan
Yang keempat D, mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 12 tahun itu apa? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sekolah dasar, lalu 1, 2, 3 itu SMP atau sekolah menengah pertama, lalu 1, 2, 3 jadi 12 ya, itu SMA sekolah menengah atas. Jadi kalian harus mengikuti pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kalau zaman Pak Guru waktu masih eh, kelas 6 SD atau SMP kelas 1 itu dulu baru wajib pendidikan dasar 9 tahun. Jadi dulu itu baru wajib SD dan SMP. Kalau sekarang kalian wajib SD, SMP sampai SMA. Ya, jangan kalian itu tidak mau bersekolah karena itu akan menjadikan adik-adik sangat menyesal di kemudian hari. Ya, tetap belajar, tetap bersekolah. Ya. Nah, tadi ada lanjutannya. Tujuan pendidikan agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar, berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional. Nah, sekarang kita ke hak warga negara. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi tanpa memilih-milih orang atau jabatannya. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan berhak menjabat dan menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Ya, jadi misalkan ada hukuman bagi pencuri antara pencuri dari masyarakat yang rakyat biasa dan pencurian dari misalkan pejabat tinggi, hukumannya sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang rakyat kecil dihukum 10 tahun, yang pejabat tinggi dihukum 1 bulan, misalkan tidak ada. Jadi sama semuanya sanksi. Yang kedua B, menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dan dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja, ya. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan pakaian atau sandang, makanan atau pangan, dan rumah atau papan. Lalu juga kesehatan dan juga pendidikan yang baik. Lalu warga juga berhak mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak. Misalkan orang tua kalian ikut rapat RT atau pemilihan lurah itu juga termasuk pendapat ya. Ingin ini yang jadi lurahnya ini berpendapat di rapat rapat RT, rapat RW, dan lain sebagainya. Tapi ini tidak bersifat menghasut atau provokatif. Jangan sampai pendapat kalian itu menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Yang selanjutnya ini harusnya D, beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama. 6 agama apa saja? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan yang terakhir Konghucu. Selain itu, berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing. Selain 6 itu, yang terbaru itu juga
eee, pemerintah mengakui yang namanya aliran kepercayaan. Kalau di sini tuh mungkin sudah jarang ya, wong kejawen pun sudah jarang. Tapi kalau di daerah Sumatera, Kalimantan, nah itu masih banyak aliran-aliran kepercayaan. Kalau di Jawa itu sudah kebanyakan agamanya itu yang 6 tadi. Karena negara menjaminnya melalui Undang-Undang 1945, selain itu kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Nah, di sini ada potret bagaimana keseluruhan pemeluk agama, mulai dari ini ada yang di sini ada Islam, lalu ada Hindu, Buddha, Kristen dan lain-lain, saling menghormati, toleransi, tidak menghujat dan tidak menghina agama lain. Yang kelima, membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara. Siapa yang pernah ikut lomba. Nah, jika kalian ingin membela negara, contohnya itu ikut lomba dengan tingkat internasional ya, mewakili negara. Misalkan pemain sepak bola timnas Indonesia, tim nasional Indonesia sepak bola melawan timnas Inggris misalkan. Yang selanjutnya mendapat pendidikan yang layak. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi setiap warga negara, seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan kini menjadi 12 tahun ya. Nah, dulu itu 9 tahun dulu ini waktu Pak Guru masih kecil, berarti umuran berapa ya? SD kelas 1 6 tambah 5. Pak Guru umuran 11 tahun mungkin atau 12 tahun. Itu dulu programnya itu masih wajib 9 tahun. Jadi SD SMP sudah wajib. Untuk SMA itu eh, belum wajib. Nah, kalau sekarang kalian wajib 12 tahun. Ya, dari sampai SMA. Nah, selanjutnya kalian kuliah. Nah, kalau saran dari Pak Guru sih kalian tetap melanjutkan kuliah. Jadi nanti belajarnya kalian 16 tahun. Ya, karena untuk kedepannya itu SMA itu masih eh, belum cukup ya untuk bersaing di dunia kerja. Jadi minimal itu sarjana. Ya, kalau bisa. Tapi banyak beasiswa kok sekarang. Ada bidik misi juga. Bidik misi itu malah sekolah dibayar per bulannya itu 600.000. Kuliahnya gratis, jadi tiap 3 bulan itu mendapatkan 1.800.000 tiap 3 bulan. Enak itu kalau bisa. Kalau kalian ingin kuliah terbentuk dana, kalian bisa mencari namanya bidik misi. Yang selanjutnya mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan pemerintah mengadakan festival kebudayaan, tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi warga negara untuk berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas ya. Lalu yang selanjutnya banyak sekali. Hak menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan, misalnya pembangunan jalan sekolah. Dengan demikian, rakyat akan merasakan nikmatnya hasil kekayaan alam.
Right? Nah, setelah tadi membaca teks tentang hak dan kewajiban, yuk kita berlatih apa sih hak warga masyarakat. Nah, contoh ya. Nanti kalian isi ini ada 1, 2, 3 sampai 8. Yang pertama, kita nomori 1 sebagai contoh ya. Oh, ini satunya kecil sekali. Sini, set. Kita tambahkan lagi hak warga masyarakat mengemukakan pendapat atau berpendapat di muka umum. Contohnya apa? Berpendapat di muka umum. Berpendapat di muka umum. Nah, ini apa? Mengikuti rapat RT. Contohnya ya, berpendapat di rapat RT. Boleh itu di muka umum ya. Nah, selanjutnya dikerjakan sendiri ya. Lalu yang kedua, ayo berlatih kewajiban. Nah, sekarang setelah tadi H, kita kewajiban. Nomor 1. Kalau hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Misalkan kalian hak sebagai anak, berarti kalian harus mendapatkan pendidikan. Jadi kalau orang tua kalian tidak memberikan hak untuk mendidik, maksudnya menyekolahkan kalian, itu melanggar itu. Nah, kewajibannya kalian juga harus sekolah atau belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan orang tua kalian sudah membiayai, menyekolahkan kalian, adik-adik malah sering bermain sendiri. Jangan ya, tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Kewajiban masyarakat apa coba? Apa? Menjaga tadi, menjaga apa? Menjaga tata tertib lingkungan atau peraturan yang berlaku misalkan, atau peraturan yang berlaku. Misalkan di daerah kalian itu kan ada peraturan di tiap tiap kampung itu kadang misal pukul sekian jalannya di portal tidak boleh lewat. Kalau di sini masih jarang, kalau di perkotaan itu banyak gang di portal. Jadi misalkan lewat jam 11 itu jalannya ditutup. Nah, kalian tidak boleh melanggar itu. Contohnya menjaga tata tertib atau peraturan yang berlaku. Tidak mencuri misalkan ya. Nah, untuk selanjutnya kalian kerjakan di sini ya. Setelahnya, yuk kita menyanyikan sebuah lagu dari lagu tradisional, lagu daerah, judulnya Ampar Ampar Pisang. Yuk, menyanyikan lagu bersama-sama ya. Dari Kalimantan Selatan, Ampar Ampar Pisang. Masak gigi
Terima kasih telah menyanyikan lagu bersama Pak Guru ya. Lagu judul Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga pembelajarannya bermanfaat bagi adik-adik. Ingat tetap menjaga kesehatan, jangan keluar rumah walau kalau jika itu memang tidak diperlukan, tetap memakai masker dan mencuci tangan ya. Semoga adik-adik sehat, tetap sehat di rumah, tidak ada apapun yang hinggap di tubuh kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.